Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat memulai kajian Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya, Kitab Tauhid, yang tauhid itu adalah hak Allah atas hamba-hambanya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan menggunakan syarah dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid, ya, fi maqasidit tauhid. Ini termasuk syarah yang ringkas namun sangat penting dan berisi, ya, dalam pembahasan kitab tauhid, ya. Kita mulai dari bab yang pertama. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah wassalatullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, wa sallallahu, dan semoga Allah memberi salawat, ya, ala Muhammadin, kepada Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wasallam, ya, dan memberi keselamatan. Ya, tentunya kita tahu bahwasanya memintakan salawat dan keselamatan kepada Rasulullah bukan berarti beliau tidak dijamin selamat, ya. Namun termasuk bab adab kita sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan keselamatan melalui jasa besar beliau alaihi salatu wassalam adalah kita mendoakan beliau, ya. La yaskurullah man la yaskurinas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Ya, kemudian juga Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya salawat untuk beliau dari Allah dan dari para malaikat sudah cukup, sudah penuh, ya. Namun ketika kita memberi salawat, itu adalah akan berbalik kepada kita sendiri berupa salawat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kitab Tauhid, ya, Kitab Tauhid, kitab pembahasan tentang tauhid. Qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat ke-56, ya. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku menciptakan, al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ini ayat yang sepantasnya ada di hati kita setiap muslim, karena merupakan penjelasan dari Allah tentang tujuan dari penciptaan kita semuanya, ya. Kemudian wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaqad, dan sungguh telah ba'asna, kami bangkitkan, fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Yani kami telah bangkitkan seorang rasul di setiap umat, ya. Ani ibudullah, yang mereka semua membawa ajaran yang sama. Ani ibudullah, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah. Wastanibut tawud, dan jauhilah tawud atau berhala-berhala yang disembah
oleh manusia, makhluk yang dijadikan saingan bagi Al-Khaliq, pencipta. Ini Allah firmankan dan tertera di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Surat An-Nahl ini surat ke-16 kalau kita mau membuka mushaf Al-Qur'an, ya. Dan juga wa qauluhu ta'ala, Allah juga mengatakan atau berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke 23 sampai 24, ya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan, yakni telah memerintahkan, ya, alla ta'budu illa iyyah. Yang paling penting, paling pertama adalah agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, kepada Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ihsana, dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan agama itu, din itu adalah dain, ya. Din itu adalah ketundukan karena kita merasa memiliki dain atau hutang. Hutang yang jasa kebaikan paling besar adalah dari Allah. Kemudian tentunya setelah itu dari orang tua, ayah dan ibu kita. Ini makanya Allah gandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ridho Allah berada pada ridho orang tua, ya. Kemudian Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara, imma bisa jadi, ya, yablughanna sampai, indaka di sisimu, al-kibara masa tua, ahaduhuma salah satu dari keduanya. Yani, bisa jadi, artinya bisa jadi sampai tua bersamamu, bisa jadi mereka belum tua sudah meninggal. Kita tidak menyaksikan masa tua dari ayah ibu kita, bisa jadi, ya. Kalau sampai tua bersama kita, Allah katakan ahaduhuma ukilahuma, salah satu dari keduanya atau keduanya sampai tua bersamamu, fala takul lahuma, fala maka janganlah takul engkau mengatakan lahuma kepada keduanya, ya, ya, ini biasa diterjemahkan ya. Sebenarnya ini adalah kebiasaan orang Arab. Kalau diperintah dan mereka enggan, mereka biasanya menghembuskan nafas, ya. Mereka enggan dengan cara yang paling ringan. Ini saja dilarang. Dengan ini ada kias aulawi. Kalau begitu, keburukan yang lebih dari itu tentu dosanya lebih besar, lebih dilarang, ya. Kalau saja dilarang, apalagi menghardik, ya, membentak, atau memukul, naudzubillah min dzalik, ya. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik keduanya. Ya, mungkin orang tua itu karena sudah tua, udah lemah pendengarannya, kadang-kadang nggak dengar, ya. Kalaupun dia dengar, kadang-kadang dia nggak paham karena banyak memorinya yang sudah hilang. Makanya perlu kita memakluminya, bersabar, ya. Bersabar merawat orang tua harus lebih besar daripada bersabar merawat bayi, ya. Merawat anak kita yang masih kecil, ya, karena orang tua ini ada di memorinya, dia mengatur kita, ya, bukan diatur oleh kita. Dia yang merawat kita, maka sampai tua pun dia nggak mau diatur oleh kita, maunya dia ngatur kita, padahal dia sudah lemah secara akal dan fisik, ya. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia, ya. Allah katakan di sini ucapan mulia karena betapa banyak orang tua merasa tidak dimuliakan oleh orang-orang sekelilingnya karena dia sudah pensiun atau sudah, ya, tadinya pejabat sekarang pensiun, atau dia tadinya orang kaya raya sekarang hartanya sudah habis, ya, karena dipakai untuk mendidik, merawat anak-anaknya. Ya, ini karena dulu hartanya banyak karena itu rezeki anak-anaknya yang banyak. Sekarang anak-anaknya sudah pergi berkeluarga, meninggalkannya, maka, ya, Allah berikan rezeki hanya untuk dia sendiri atau dengan istrinya, ya. Nah, maka mereka seringkali merasa tidak dimuliakan, ya.
Maka Allah perintahkan kita untuk mengucapkan ucapan yang memuliakan mereka. Ya. Waqfid lahuma, tidak hanya itu, masih dilanjutkan lagi tentang kedua orang tua ini, ya. Waqfid lahuma, dan rendahkanlah untuk keduanya janahadzulli, ya, sayap kerendahan, ini tawadu, ya, minar rahmah, yang berasal dari rasa kasih sayang kalian kepada keduanya. Ya, wakul, dan katakanlah Rabbirhamhuma, wahai Rabb, sayangilah keduanya kama rabbayani shaghira. Ya. Ini menunjukkan yang paling dibutuhkan oleh seorang yang kalau sudah tua adalah rahmat Allah. Ya. Maka anaknya doakan, ya, irhamhuma, rahmatilah keduanya, ya, baik orang tua itu masih hidup atau sudah meninggal. Kama rabbayani, sebagaimana keduanya menyayangiku shaghira, ketika aku kecil. Karena cinta dan kasih sayang manusia pada orang lain yang paling besar adalah kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. Ketika kita kecil, ya, orang tua kita berapa tahun, maaf ya, menceboki kita, mungkin sampai 4 tahun, ya, sampai 5 tahun. Nah, kita siap tidak menceboki orang tua? Enggak sampailah 2 tahun, ya. Itu bukan pekerjaan yang ringan, ya. Itu pekerjaan yang berat, bahkan sangat berat. Makanya pahalanya pun besar atau sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbakti kepada orang tua ini ringan untuk diucapkan, cuman dia sangat berat untuk dilaksanakan. Namun apa? Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Ini surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi di sini tauhid, perintah untuk bertauhid, beribadah kepada Allah saja. Ibadah yang murni itu namanya tauhid, yang tidak dicampur dengan peribadahan kepada selain Allah. Kemudian perintah berbakti kepada orang tua. Ini yang paling besar dalam agama kita, ya. Jadi kita sepantasnya menyibukkan dan fokus pada hal-hal besar, ya, dalam agama kita. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ya, surat An-Nisa ayat ke-36, ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku, dan jangan berbuat syirik, ya, dengan menyekutukan Allah, jangan menyaingkan Allah, jangan menandingkan Allah syai'a, dengan sesuatu. Ini Allah setelah amar ma'ruf, Allah nahi mungkar. Setelah memerintahkan dengan ibadah kepada Allah, diperintahkan atau dilarang, setelah itu dilarang dari berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena ibadah kepada Allah tidak bermanfaat kalau kita berbuat syirik kepada Allah, ya. Wa qauluhu, kemudian juga dibawakan di sini firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 151. Ya, surat Al-An'am itu surat ke-6, ya, ayatnya ke 151 sampai 153. Ya, bisa dibuka dan dilihat terjemahannya kalau yang belum bisa bahasa Arab, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul, katakanlah, ta'alau, mari ke sini, atlu, aku akan bacakan, ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan Rabb kalian, alaikum, atas kalian. Ya, ini urutan keharaman yang paling besar, ya, sampai kemudian yang besar setelahnya. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini haram yang paling haram, tidak ada keharaman melebihi kesyirikan ini, ya. Wabil walidaini ihsana, ya. Kemudian Allah perintahkan kalian berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Maksudnya larangan dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua, ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, wala taqtulu, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian, auladakum min imlaq, dari sebab kemiskinan. Ini, ya, kelemahan iman
dan keburukan amal yang luar biasa. Kelemahan iman karena dia menghadapi ujian kemiskinan, dia suudzon bahwasanya Allah tidak akan memberi rizki kepada dia, tidak akan mencukupinya, padahal tidak mungkin. Ya, Allah menciptakan anak, ya pasti memberikan bekal rizkinya sepanjang hidupnya, karena Allah tidak mungkin tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, sudah dia buruk keimanannya kepada Allah, buruk juga perbuatannya dengan membunuh anaknya yang masih bayi itu. Padahal apa sih daya dari anak kecil itu, dia tidak mampu melawan, dan dia sangat cinta kepada pembunuhnya, yaitu kepada ayahnya itu. Ya, ini keburukan yang sangat buruk yang ada di zaman jahiliyah dahulu. Ya. Mengapa mereka membunuh anak-anak mereka, khususnya yang perempuan? Itu karena mereka takut kemiskinan. Ya, dianggapnya anak perempuan itu tidak mampu bekerja, hanya menjadi beban, tidak bisa ikut perang. Ya, kemudian kalau banyak harus memberi makan mereka, padahal yang memberi makan Allah, ya, bukan orang tuanya. Orang tuanya hanya menyampaikan jatah mereka. Ya. Ada juga keyakinan bahwasanya anak perempuan itu sudah dimiliki oleh Allah pada mereka, ya, pada Quraisy jahiliyah. Mereka sebagiannya meyakini malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, makanya mereka tidak boleh punya anak perempuan. Ada juga yang berkeyakinan demikian, sehingga mereka bunuh anak perempuan mereka, ya. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah, kami yang memberi rizki kalian dan kepada mereka. Kalian ditanggung rizkinya, mereka juga ditanggung. Ya, jangan ada suudzon. Ya, orang yang khawatir besok makan atau enggak, itu orang yang menghina Allah. Ya, menganggap Allah tidak bertanggung jawab menciptakan manusia, tidak menyiapkan bekalnya. Kalau Allah sampaikan kita melihat satu hari, pasti Allah sediakan rizki dari makanan minuman bagi kita di hari itu, ya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian Allah katakan wala, dan janganlah taqrabu, kalian mendekati fawahish, yakni zina, ma dhahara minha, apa yang nampak darinya, wa ma batana, dan apa yang tersembunyi. Karena zina itu ada yang nampak dilakukan oleh fisik, ya, seperti zina mata melihat, zina tangan memegang lawan jenis untuk menikmatinya padahal bukan istrinya, bukan suaminya, ya, zinanya telinga mendengar pembicaraannya, ya, dan seterusnya. Zinanya hidung mencium wangi perempuan yang lewat padahal bukan istrinya, ya. Nah, ada zina juga mabaton, apa yang tersembunyi, yaitu zina tersembunyi seperti membayangkan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan zina ini, ya. Wala taqtulu an-nafsal lati harramallah illa bil haqq, dan janganlah kalian taqtulu, jangan kalian membunuh an-nafsa, jiwa, allati yang harramallah, Allah haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi membunuh itu tidak dibenarkan dalam Islam kecuali satu dari 3 perkara. Yang pertama, karena dia murtad dari Islam. Yang kedua, karena dia berzina padahal dia sudah pernah menikah. Kemudian yang ketiga, karena dia membunuh jiwa yang lain, ya, itu darah muslim. Kalau selain muslim, orang kafir boleh dibunuh kalau mereka menyerang kita, itu kafir harbi, ya. Selain itu tidak diperkenankan, ya. Dzalikum, yang seperti itulah, wasakum, Allah memberi wasiat kepada kalian, bihi, dengannya, la'allakum, agar kalian ta'qilun, berakal. Ini awalnya. Ini jadi nanti di ayat ini, akhir ayat, rangkaian ayat ini, yang pertama la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Setelah itu la'allakum tadhakkarun, agar kalian sadar. Setelah itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tahapannya begitu. Tahapannya dari berakal dulu, kemudian sadar,
kemudian bertakwa. Jadi berakal di pikiran, kemudian sadar di hati, kemudian bertakwa di amalan badan, ya. Kemudian di ayat 152 Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati hartanya anak yatim illa kecuali billati, dengan jalan yang dia ahsan, paling baik, hatta sampai ya belugha, dia mencapai asyuddahu, umur dewasanya. Ini anak yatim yang kaya raya itu banyak orang ingin mendekati dan mengurus hartanya, dan dengan itu ya tidak ada yang mengaudit, dia bisa mengambil dari haknya, dia bisa mendoliminya, dia bisa melakukan penipuan dalam pengelolaan harta anak yatim tersebut, ya, dan sebagainya. Makanya Allah katakan jangan dekati kecuali engkau yakin mampu amanah dalam mengelola harta anak yatim tersebut, ya. Wa'uful kaila wal mizana bil qisti, wa'uful kaila, dan sempurnakanlah, ya, timbangan dan takaran, ya, bil qisti, dengan keadilan. Ini dalam jual beli diperintahkan kita untuk menunaikan timbangan dan takaran. Takaran itu kilo, ya, volume. Kalau timbangan liter, maaf. Takaran itu liter, volume. Kalau timbangan itu kilo, ya. La nukallifu nafsan illa usaha. Namun Allah mengatakan setelah itu la nukallifu nafsan, kami tidak membebani satu jiwa illa usaha, kecuali sesuai kemampuannya. Ini kalau kalian lihat timbangan sudah sama, ya sudah. Jangan sangat detail, kalian nggak selesai menimbang karena ini kurang dikit sampai sekecil pun. Ini nggak usah. Jangan berlebihan, ya. Kalau yang kecil-kecil seperti itu, yang ya kita sudah tidak mampu, maka Allah ampuni, ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kemudian Allah katakan wa idza qultum, dan jika kalian berbicara, fa'dilu, maka berbuat adillah, ya. Adil dalam ucapan, ya. Ya, adil itu apa? Menempatkan yang sesuatu di tempatnya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, siapapun pelakunya, ya, dengan penuh kejujuran, ya. Walau kana dza qurba, walaupun dia orang yang memiliki hubungan kerabat yang dekat dengan kalian, tapi kalau dia salah, ya bagaimana lagi? Ya, salah, ya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau Fatimah, putri kesayangan beliau, itu mencuri, ya kata Rasulullah, aku potong tangannya. Ya, itu ketika Usamah bin Zaid meminta kepada Rasulullah agar mengampuni perempuan yang mencuri, agar tidak dipotong tangannya. Ini syafaat yang batilah, tidak boleh. Lalu Rasulullah menyebutkan ucapannya itu, ya. Dan itu menjadi ucapan yang luar biasa, ya. Nah, semua ucapan Rasulullah luar biasa, namun ya di hari-hari ini kita merasakan hal itu luar biasa karena ya banyak sekali orang yang zalim, yang tidak berbuat adil dalam ucapan. Wa bi'ahdillahi aufu. Kemudian Allah katakan wa bi'ahdillah, dan dengan perjanjian dengan Allah, aufu, tunaikanlah. Ya, perjanjian kita dengan Allah itu apa? Ya, kita telah diambil perjanjiannya sejak berada di tulang sulbi orang tua kita, yaitu kita akan beribadah kepada Allah, jadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, akan taat kepada Allah, ya. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka semua mengatakan iya. Ini siap kami mempertuhankan engkau, ya Allah. Semua perintahmu akan kami laksanakan, semua laranganmu akan kami tinggalkan, ya. Dzalikum wasaqum bihi, yang seperti itu Allah wasiatkan kalian dengannya, la'allakum tadzakkarun, supaya kalian sadar, ya.
Ini jadi ayat yang di atas tadi supaya kalian berpikir, berakal, kemudian supaya kalian sadar, ya. Jadi hidayah ke akal ini, ya, petunjuk sampai orang itu paham. Tapi hidayah hati sampai orang itu sadar dan mau mengamalkan apa yang dia pahami, ini milik Allah. Ya, Allah yang menggerakkan hatinya. Allah memilih siapa yang diberi hidayah hati. Ya. Jadi ada hidayah ke akal, ada hidayah ke hati. Wa anna hadza sirati mustaqima. Kemudian Allah katakan, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u. Ikutilah jalan itu. Ya, ini perintah dan larangan di atas adalah jalan yang lurus. Ikutilah itu. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum, yang akan memecah belah kalian ansabilihi, dari jalan Allah. Ini jalan Allah, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, subul, jalan yang banyak. Kalau kalian berpisah dari jalan yang lurus itu pasti tersesat, dan tersesatnya kemana? Ke neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Dzalikum masakum bihi la'allakum tattaqun. Yang seperti itu Allah wasiatkan kalian, Allah perintahkan kalian dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, ya. Inilah surat ke-6, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian beliau membawakan di sini hadis Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, siapa yang arada, ingin, an yandura, melihat, ila, kepada wasiati Muhammadin, wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati, yang alaiha khatamuhu, yang beliau mengecap di atasnya apanya? Cincin beliau ditaruh di jari kelingking, ya, bertuliskan Allah, kemudian di bawahnya Rasul, di bawahnya Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah. Nah, ditempel ke tinta, kemudian dicap di atas kertas, itu stempel, ya. Falyaqra, kata Ibnu Mas'ud, hendaklah membaca qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala ini, yakni qul ta'alau il atlu ma harrama rabbukum, ini surat Al-An'am ini, ya, ayat 151 sampai 153. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat An Mu'ad bin Jabal, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kuntu, suatu kali saya pernah radifa Nabi, membonceng Nabi alaihi salatu wasalam, ala himarin, di atas keledai beliau yang namanya Ufair, ya, keledai beliau diberi nama Ufair, ain fa ya ra, ai Ufair, ya. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ya, atadri, apakah kau tahu, ma haqqullah 'alal ibad, apakah hak Allah atas hamba-hamba, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba-hamba atas Allah. Jadi ternyata Allah punya hak atas diri kita. Ada hak Allah, ya, yang menjadi kewajiban kita. Jadi dalam hubungan kita dengan Allah, ya. Dan ada hak hamba yang Allah tetapkan, wajibkan dirinya untuk memberikan apa yang Allah janjikan jika kita memberikan hak Allah itu. Jadi di sini Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Mu'ad, dan beliau bertanya ini untuk mengecek, siapa tahu Mu'ad sudah tahu. Ini beliau ini tidak suudzon, ya, tidak menganggap paling nggak tahu dia, enggak, tapi coba tanya dulu tahu atau enggak, siapa tahu dia sudah tahu. Ini juga menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya. Jadi kalau Rasulullah bertanya, ini menunjukkan Rasulullah juga tidak tahu sesuatu yang gaib, yang ada di hati orang lain, ya. Qultu, aku berkata, yakni Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ini diucapkan ketika Rasulullah masih hidup, Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun setelah meninggal, ya Allahu a'lam. Ini menunjukkan Mu'ad mengatakan dirinya tidak tahu, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya,
adalah an ya'buduhu, mereka beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik dengan sesuatu, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini kewajiban yang paling pertama, yang paling besar. Ini rukun Islam yang pertama, yaitu tauhid, la ilaha illallah, yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Wa haqqul ibad, dan hak hamba-hamba ala Allah, atas Allah adalah alla yu'adziba, dia tidak akan menyiksa, man, orang yang la yusyriku, tidak berbuat syirik, bihi, kepada Allah, syai'a, dengan sesuatu, ya. Ini hak hamba yang Allah tetapkan dirinya akan memberikan janji ini jika hamba tidak berbuat syirik, ya. Itu tidak akan diadab, ya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, ya, apakah tidak sebaiknya saya beri kabar gembira kepada manusia dengan sabdamu ini, dengan kabar ini, informasi ini? Qala la, kata Rasulullah, jangan. La tubashirhum, jangan kau beri kabar gembira mereka dengan hal ini. Fayattaqilu, nanti mereka akan bersandar kepada yang wajib saja, nggak mau menambah amal yang sunnah, ya. Mereka akan meninggalkan yang haram aja, tidak mau meninggalkan yang makruh. Ini ya, Rasulullah larang Mu'adz dari menyampaikan ilmu kalau akibatnya kurang baik, ya. Jadi ilmu itu tidak diberikan dengan kadar yang sama kepada semua orang, ya. Ada tahapan-tahapan, ya. Apakah diberikan ilmu ini dia bermanfaat atau tidak bagi dia, ya. Kalau nanti sudah sampai waktunya, maka diberikan informasi tentang hal ini. Tentunya demikian, karena Rasulullah tidak mungkin memerintahkan untuk menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan ilmu itu dosa besar, ya. Mansuilan ilmin fakatamahu uljima bilijami minan nar yaumil qiyamah, ya. Rasulullah mengatakan, siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia tidak mau menjelaskannya, menyembunyikan ilmu, maka akan diikat mulutnya dengan tali kekang dari neraka, ya, dari api neraka. Itu menunjukkan dosa besar. Akhrajahu fi sahihain, hadis Mu'adz ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dicantumkan oleh mereka berdua fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Fihi masail, kata beliau, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, di dalamnya ada masalah-masalah penting yang perlu kita garis bawahi. Al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Al-hikmatu, hikmah atau tujuan, fi, di dalam, khalqil jinni, penciptaan jin, wal insi, dan manusia. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Apa tujuan diri kita ini? Ada tujuannya agar kita beribadah kepada Allah, ya. Ini Allah sebutkan, ya. Makanya majelis akidah ini disebut majelis zikir, majelis pengingat. Karena apa? Mengingatkan tentang tujuan kita diciptakan, ya, dan mengingatkan tentang apa yang akan kita hadapi dari kehidupan setelah kematian, ya. Atsaniyah, yang kedua, annal ibadata, bahwasanya ibadah yang dimaksud dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu adalah dia adalah at-tauhid, ya. Itu ibadah yang bersih, yang tidak dicampur adukan dengan syirik. Karena kalau sudah dicampur dengan lawannya, ibadah dicampur dengan syirikan, ya, sudah tidak bermanfaat, ya. Seperti susu, ya, dicampur dengan lawannya, susu sapi dicampur dengan lawannya berarti kotoran sapi, ya, tidak bermanfaat. Tapi kalau dicampur dengan kotoran tapi bukan lawannya, ya, seperti, ya, ibadah tapi maksiat. Ini seperti susu dicampur debu tanah misalkan. Bermanfaat tidak? Ya tergantung berapa jumlah debunya. Kalau debu yang masuk ke satu gelas susu itu sangat sedikit, ya masih bisa diminum, bermanfaat. Tapi kalau sudah penuh banyak, ya tentu tidak bermanfaat juga, ya. Ini lawan dari ibadah adalah dari tauhid adalah syirik, lawan dari ibadah adalah maksiat.
Jadi ibadah yang bermanfaat itu yang murni disebut tauhid. Ya. Li'anal khusumata, karena pertikaian Rasulullah dengan Quraisy itu fihi, pada hal tersebut. Kenapa? Karena orang Quraisy juga masih menyembah Allah. Cuman mereka menyembah juga berhala-berhala. Gitu. Ya, tidak bertauhid. Beribadah, cuman tidak bertauhid dalam ibadahnya. Asalisa, yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari dalil-dalil di atas adalah anna man lam ya'ti bihi, anna, bahasanya man, siapa yang lam tidak ya'ti, datang bihi dengan membawa tauhid, ya, lam, belumlah ya'budillah, belumlah dia menyembah Allah. Jadi kalau orang mati tidak membawa tauhid, dianggap tidak menyembah Allah. Fafihi, maka di dalamnya makna qaulihi, ada makna dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kafirun ayat yang ketiga, yang kita sudah hafal semuanya insyaallah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian penyembah Tuhan yang aku sembah. Padahal mereka juga menyembah Allah. Namun kenapa kok disebut bukan penyembah Allah? Karena penyembahannya kepada Allah itu tidak diterima karena dicampur dengan apa? Kesyirikan, ya. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, al-hikmatu fi irsali rusul, hikmah dalam pengutusan para rasul. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar menyampaikan tauhid ini. Ya, menyampaikan dan mengingatkan manusia tentang tujuan penciptaan mereka. Ya. Dan bahasanya ibadah mereka tidak diterima kalau tidak murni, tidak tauhid, ya. Kalau dicampur dengan peribadatan pada selain Allah. Kemudian al-khamisah, yang kelima, anna risalata, bahwasanya risalah atau ajaran Islam ini amat kulla ummah, umum pada semua umat. Ini ajaran tauhid itu seluruh nabi itu yang pertama kali disampaikan, dan yang paling utama adalah tauhid ini. Ya. Karena dia dasar, fondasi bagi amalan-amalan yang lainnya. Kalau tidak ada tauhid, tidak bermanfaat amalan yang lainnya. Ya. Kemudian as-sadisa, yang keenam, anna dinal anbiya'i wahidun, anna, bahasanya dinal anbiya'i, agama para nabi, wahidun, satu. Ini semua nabi yang dalam sebuah riwayat disebut 124.000, walaupun dibicarakan riwayatnya sahih atau tidak. Ya, ya, anggaplah itu sahih, ya. Semua ajarannya adalah tauhid. Semua ajarannya adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan meninggalkan peribadatan kepada makhluk. As-sabiyah, yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah, masalah yang sangat besar, yang sangat penting di sini. Anna ibadatullah, bahasanya peribadatan kepada Allah, la tahsul, tidak terjadi, tidak dianggap ada, illa, kecuali bil kufri bit taghut, kalau kita mengingkari taghut, mengingkari berhala. Ya. Fafihi, maka di dalamnya makna qolihi, ada makna dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ya, satu ayat setelah ayat kursi. Faman yakfur bitaghut, maka barang siapa kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, dengan tali ikatan yang kuat. Jadi syaratnya dua, kufur pada taghut, kufur dengan berhala yang disembah oleh manusia selain Allah, ya. Kemudian beriman kepada Allah, ya. Jadi namanya takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah dengan titik di atas kha, ya, takhliyah itu artinya pembersihan dulu. Satu gelas kalau mau diisi harus dibersihkan dulu baru diisi air, ya. Manusia juga demikian, dia harus dibersihkan dulu dari kesyirikan, ya, kotoran kesyirikan, baru diisi dengan ibadah kepada Allah, baru bermanfaat, ya. Ya. Kemudian as-samina, yang ke-8, anna taghuta, bahwasanya taghut itu amun, ya, umum, bikulli, pada setiap ma, apa yang ubida, ya, diibadahi,
min dunillah, dari selain Allah. Ya, tauhid itu semua lah, berhala. Semua yang diberhalakan. Jadi bisa kayu, bisa batu, bisa jin, bisa bisa jin, malaikat tidak ya. Malaikat dan nabi tidak. Kenapa tidak disebut tauhid? Karena mereka tidak ridho. Ya, dan mereka mengingkari. Nah, kalau tanaman, batu, kayu, ya dia tidak bisa mengingkari kan, karena dia makhluk mati, benda mati, ya, tidak punya ruh. Kemudian at-tasiyah yang ke-9, idhamu sya'ni salasil ayat al-muhkamat fi suratil an'am. Idham besarnya sya'n perkara salasil ayat, 3 ayat al-muhkamat yang sangat jelas fi suratil an'am, dalam surat an'am tadi, yang la'alakum ta'qilun, la'alakum tadzakarun, la'alakum tattaqun tadi. Inda salaf, di kalangan para salaf sangat penting ayat itu. Wa fiha asyru masail, dan di dalamnya ada 10 perintah dan larangan. Ya. Awwaluha, yang pertama adalah an-nahyu anisyirik. Ya. Larangan dari syirik, itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau di agama, di syariat Yahudi dulu Musa, dikatakan Musa mendapatkan 10 perintah dan larangan, maka dalam agama kita, dalam Islam ini juga ada 10 perintah dan larangan, yaitu di surat Al-An'am tadi. Ya. Yaitu tadi ayat 151 sampai 153, ya. Kemudian al-asyirah, yang ke-10, al-ayatul muhkamat, ya. Ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, fi suratil Isra, dalam surat ke-17 surat Isra, wa fiha tsamaniyata asyar masalah. Ya. Ada 18 masalah. Ya. Badaha, Allah memulainya biqaulihi, dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau membuat bersama Allah Tuhan yang lain. Ya, fataquda, maka engkau akan terduduk madhmuman, dalam keadaan tercela, ya, mahzula, dalam keadaan terhina. Ya. Jadi Allah telah tetapkan siapa yang berbuat syirik, menyembah selain Allah, akan terhina dan tercela. Nah, ini lihat penyembah berhala-berhala itu, ya. Negaranya selalu terbelakang, terhina dengan kemiskinan, ya, kumuh, dan seterusnya. Khatamaha biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, wala taj'al, ya, dan jangan kau jadikan ma'allah ilahan akhar, bersama Allah Tuhan yang lain. Ya, diawali dengan larangan syirik, diakhiri juga dengan larangan kesyirikan. Fatul qafi jahannama maluman madhura, engkau akan dilempar ke dalam neraka jahanam dalam keadaan maluman, dalam keadaan tercela, madhura, dan terhina juga. Ya, nabbaha, ya, nabbahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada kita ala idhami sya'ni hadhil masail, tentang besarnya perkara-perkara ini, biqaulihi, dengan firman Allah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dzalika, yang itu adalah, hal itu adalah, itu semua adalah, mimma, dari apa yang, termasuk dari apa yang, auha ilaika rabbuk, yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu, minal hikmah, dari al-hikmah. Ya, hikmah ini ya kitab wal hikmah, kalau jadi satu tempat, ya maknanya beda. Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, Sunnah. Tapi kalau satu saja, Al-Hikmah berarti mengandung makna Alkitab. Ini kebenaran, ya. Al-Hadiyata Asyrata, yang ke-11, ayat surat An-Nisa, ayat di surat An-Nisa, ya. Allati, yang apa namanya, itu sama diberi nama ayat al-huquq al-asyrah, ayat hak yang 10. Bada Allah juga memulainya ta'ala biqaulihi, dengan firman-Nya, ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah
dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sedikit pun, ya, dengan apapun, sedikit pun nggak boleh. Surat An-Nisa ayat 26 ya. Ini menunjukkan pentingnya larangan syirik ya. Nah, itu karena Allah tempatkan di awal ya. Atsaniyata asyrata yang ke-12 at-tanbih ala wasiati Rasulullah SAW inda mautih. Ya, peringatan bagi kita tentang wasiat Rasulullah ketika beliau mati. yakni wasiat itu adalah pesan yang diberikan menjelang kematian. Nah, maka ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang apa wasiat Rasulullah, apakah apa Rasulullah berwasiat? Wasiatnya itu yaitu surat Al-An'am 151 sampai 153, yaitu 10 perintah dan larangan. Dan kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengcap stempel dengan cincinnya, menunjukkan itu sangat penting ya. Kemudian asalisata asyrata yang ke-13 ma'rifatu haqqillahi alaina, mengenal hak Allah atas kita. Bahwasanya hak Allah atas kita itu apa? Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Apa perintah paling besar? Tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji dan seterusnya. Apa larangannya? Yang paling besar syirik, kemudian durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ya, dosa-dosa besar yang lainnya. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14 ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Ar-rabi'ata asyrah yang ke-14 mengenal hak hamba atas Allah jika mereka memberikan hak Allah. Maka hamba akan diberikan haknya oleh Allah Ta'ala, yaitu tidak diberi adab. Bahkan kalau sempurna di dalam memberikan hak Allah, yaitu tauhid, ketakwaan, itu manusia sama sekali gak dapat adab setelah kematian. Ya, bangun di hari kiamat, dia secepat kilat, ya, tidak kena hisab, tidak kena adab, langsung menunggu di pintu surga. Nah, ini karena dia sempurna menunaikan hak Allah ini. Ya. Kemudian al-khamisata asyrata anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabah. Anna bahasanya hadhil masalah ini la ya'rifuha, tidak diketahui oleh aktsaru sahabah, kebanyakan sahabat. Jadi waktu itu awal pertama kali disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, kebanyakan sahabat tidak tahu. Ini Mu'adz dikhususkan dengan pengetahuan ini karena Rasulullah tahu Mu'adz kalau mendapatkan pengetahuan ini tidak bermudarat bagi dirinya, karena dia cerdas, termasuk sahabat yang cerdas ya. Nah, namun akhirnya pun para sahabat mengetahui hal ini ya, akhirnya mengetahui hal ini karena ta'assuman, yakni takut berdosa siapa Mu'adz dari menyembunyikan ilmu. As-sadisata asyrata yang ke-16 jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Jawaz bolehnya kitmanil ilmi, menyembunyikan ilmu, lil maslahah, untuk sebuah maslahat. Nah, lebih tepat bukan kitmanul ilmi ya, bukan menyembunyikan ilmu, tapi takhirul ilmi ya, mengakhirkan menyampaikan ilmu ya, ditunda, bukan disembunyikan ya, atau disembunyikan di waktu itu untuk disampaikan di waktu yang lain. As-sabi'ata asyrata yang ke-17 istihbabu bisyaratil muslim bima yasuruhu. Ya, disukai kita memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang membuat dia bahagia, membuat dia senang. Ya, ini kan termasuk berita yang akan mengembirakan para sahabat semuanya, bahwa ternyata tidak sesulit yang mereka bayangkan masuk surga itu, asal mereka melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram ya. Tapi kan manusia itu pasti ada kekurangannya di dalam melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Nah, kekurangannya ditutup dengan yang sunnah. Makanya ya perlu melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh untuk menyempurnakan ya, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram ya. Karena wajib di bawahnya ada apa? Sunnah. Kalau makruh di bawahnya ada apa? Haram itu di bawahnya ada apa? Makruh ya, seperti itu.
Asaminata asyarata yang ke-18 al-khawfu minal ittikal, ya khawatir minal ittikal dari bersandar ala si'ati rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Hati-hati jangan ngandel ya istilahnya ya, sehingga kita meremehkan hak Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha luas rahmatnya. Ya memang benar. Tapi Allah Maha Pemaaf pada orang yang sudah beramal. Allah merahmati orang yang sudah bertaubat, bukan yang tidak bertaubat dan tidak beramal ya. At-tasi'ata asyrata yang ke-19 qaulul mas'ul amma la ya'lam. Qaulul mas'ul, ucapan orang yang ditanya amma tentang apa yang la ya'lam, tidak dia ketahui, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, ini adabnya kalau kita ditanya tidak tahu masalah agama, kita katakan Allahu a'lam. Ya, kalau kita kira-kira ngarang-ngarang itu bisa menyesatkan orang lain. Hati-hati, kasihan orang ya. Al-ishrun yang ke-20 jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Jawaz bolehnya takhsisi, mengkhususkan ba'din nas, sebagian manusia, bil ilmi dengan sebuah ilmu, duna ba'din, tidak disampaikan kepada yang lain ya. Ya, ini dipilih-pilih ya. Ada ilmu yang harus disampaikan kepada semua, seperti di khutbah Jumat disampaikan secara umum. Ada yang disampaikan di majelis khusus santri atau khusus mahasiswa agama yang belajar agama. Ya mungkin yang pembahasan khilafiyah yang berat, yang rumit ya. Ini dikhususkan. Al-hadiyata wal ishrun yang ke-21 tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya beliau alaihi salatu wasallam li rukubil himar, di mana beliau mau dan tidak gengsi untuk mengendarai himar. Himar itu keledai ya, ma'al irdaf alaihi, bersamaan memboncengkan, sudah pakai keledai boncengin lagi. Jadi keledai ini yang paling rendah ya dari hewan tunggangan mereka. Yang paling tinggi onta, di bawahnya kuda, di bawahnya keledai ya. Kalau di kita mobil, onta mobil, kuda itu motor ya, keledai itu ya sepeda. Itu aja boncengan ya. Ini menunjukkan Rasulullah tawadhu ya, rendah hati, tidak sombong, tidak gengsi ya. Asaniyata wal ishrun yang ke-22 jawazul irdaf ala dabah, jawaz bolehnya al irdaf, memboncengkan orang lain, ala dabah, di atas hewan tunggangan. Jadi tidak termasuk mendolimi, tidak termasuk mendolimi hewan tersebut kalau berboncengan di atasnya. Asalisata wal ishrun yang ke-23 fadilatu Mu'adz ibni Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana hadis ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Rasulullah dan beliau mendapatkan amanah khusus ya, termasuk hadis ini ya. Di antaranya adalah hadis ini, amanah khusus yang tidak diberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain, diberitahu kepada Mu'adz. Yang terakhir Rabi'ah wal ishrun yang ke-24 idhamu sya'ni hadil masalah, besarnya masalah ini. Ini masalah ini sangat besar karena yang paling utama dalam setiap, dan pertama Allah sebutkan dalam setiap perintah dan larangan di Quran ya. Ini tujuan dari penciptaan kita. Kemudian kita coba baca ta'liq dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan hadhihi turjumah, judul ini Kitabut Tauhid, tadulu menunjukkan ala maksud, atas maksud penulisan hadal kitab ini, min awalihi, dari awalnya, ila akhirihi, hingga akhirnya. Ini Kitabut Tauhid berarti dari awal sampai akhir pembahasannya tauhid ya, bukan pembahasan fikih. Insyaallah setelah Kitabut Tauhid ini, majelis kita ini akan kita lanjutkan dengan syarah kitab Bulughul Maram ya. Nah, itu mulai dari wudu dan seterusnya. Maka kita ini rukun Islam yang pertama ini sekarang kita bahas, yaitu syahadat, tauhid. Setelah itu baru kita bahas nanti toharoh, sholat dan seterusnya ya. Walihada, dan karena inilah
Ustughniya biha, ya, ustughniya dicukupkan biha dengan menyebutkan kitab tauhid anil khutbah dari muqaddimah khutbah. Jadi beliau tidak berikan gue langsung aja kitab tauhid, bismillahirrahmanirrahim, kitab tauhid, kemudian dalil-dalil. Ya. Maksudnya anna hadzal kitab, bahasanya kitab ini yastamilu mengandung ala tauhidil ilahiyah, tauhid ilahiyah wal ibadah. Tauhid ilahiyah yang dibahas dalam kitab ini. Ya, bidzikri dengan menyebutkan nanti ahkamihi, hukum-hukumnya, wa hududihi, batasan-batasannya, wa syurutihi, syarat-syaratnya, wa fadlihi, keutamaannya, wa barahinihi, argumentasinya, hujahnya, wa usulihi, hal-hal pokok dalam tauhid, wa tafasilihi, hal-hal rinci dalam tauhid, wa asbabihi, ya, sebab-sebab untuk mendapatkan tauhid, wa samaratihi, ya, buah dari tauhid, wa muqtadayatihi, konsekuensi dari tauhid, wa ma yazdadu bi wa yuqawihi, dan hal-hal apa yang akan bisa menambah tauhid dan menguatkannya, atau yudha'ifuhu, melemahkannya, wa yuhinuhu, dan ya, melemahkan dan merapuhkan dari tauhid seseorang, wa ma bihi yatim au yakmul, dan apa yang bisa menyempurnakan, ya, tauhid seseorang. Ini pembahasan kitab tauhid, pembahasan tentang syahadat la ilaha illallah, karena di situ disebut ilah, la ilaha illallah, berarti tauhid uluhiyah harus menjadi perhatian yang besar bagi kita. Ilam, ketahuilah, anna tauhidah, bahasanya tauhid al-mutlaq. Apa itu tauhid? Kalau disebut secara mutlak, al-ilmu wal i'tiraf, yaitu ilmu dan pengakuan, ya, pengetahuan dan pengakuan gitu. Bitafarrudi rabb, bahasanya Allah ar-Rabb, Tuhan itu tafarrud, keesaan Tuhan, pengetahuan dan pengakuan tentang keesaan Tuhan. Bisifatil kamal, dengan sifat-sifat, ya, bersendiriannya dia, keesaannya dia dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wal iqrar bitawahudihi, dan pengakuan juga, ya, ketundukan, bitawahudihi, dengan keesaan dia, bisifatil azamah wal jalal, dengan sifat keagungan dan kemuliaan. Wa ifraduhu, dan mengesahkan Allah wahdahu, ya, semata-mata, bil ibadah, dengan ibadah. Nah, itu tauhid, ya, pengetahuan dan pengakuan serta ketundukan, ya. Bahwa ala salah satu aksam, dan tauhid ini bisa dilihat dari 3 sisi. Ini pembagian tauhid ini maksudnya bukan Tuhan ada 3, ya, trinitas, bukan sama sekali. Ini cuma melihat tauhid dari 3 sorotan, ya, dari sorotan rububiyah, nanti dari sorotan asma wa sifat, dari sorotan uluhiyah, ya. Dua, yang pertama adalah tauhidul asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, wa huwa, dan dia adalah i'tiqad infiradir rabb jalla wa jalaluhu bil kamalil mutlaq min jami'il wujuh binu'util azamah wal jalal. Wa huwa, dan dia tauhid asma wa sifat adalah i'tiqad, keyakinan, infiradir rabb, keesaan Allah, jalla jalaluhu bil kamal al mutlaq, bahwa dia sendirian yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi, dengan sifat-sifat kemuliaannya, keagungannya. Wal jalali wal jamal, kemuliaan, sifat-sifat kemuliaan dan keindahan. Allati la yusyarikuhu fiha, yang tidak disaingi fiha, pada sifat itu, musyarik, siapa saja, biwajhin minal wujuh, dari satu sisi saja pun tidak, apalagi dari segala sisi. Yani ketika Allah punya sifat ilmu, ya, ilmu Allah tidak tersaingi oleh ilmu makhluk. Ketika Allah punya sifat sabar, sabarnya Allah tidak tersaingi oleh sabarnya makhluk. Allah punya sifat kudrah, berkuasa, berkuasanya Allah tidak tersaingi oleh kekuasaannya makhluk, ya. Wadzalika, dan itu adalah biisbat, dengan menetapkan ma'asbatahullah li nafsihi, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Aw asbatahu lahu rasuluhu, atau yang ditetapkan oleh rasulnya.
sallallahu alaihi wasallam min jami'il asma wa sifat, dari semua asma wa sifat jika sahih terima. Ya. Wa ma'aniha wa hakamiha, dan makna-maknanya serta hukum-hukumnya al-waridah fil kitabi wa sunnah, yang ada dalam kitab dan sunnah, ala wajhil la'iq, dengan sisi yang layak sesuai dengan azamatihi wa jalalihi, keagungan dan kemuliaannya, yakni tidak boleh disamakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, mungkin katanya dipakai sama, ilmu. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Allah punya kudrah, kita punya kudrah. Ya, Allah punya kemampuan, kita punya kemampuan, teman. Ya, secara bahasa sama, cuman apa? Hakikatnya tentu jauh berbeda. Ya. Min ghairi nafyi syai' minha, tanpa kita menafikan, yani tanpa menolak. Jangan menolak, kalau sudah ada di Quran, di hadis, terima. Cuman maknanya tidak seperti yang ada pada makhluk, ya. Wala ta'til, ya. Dan tidak boleh ta'til, mengosongkan Allah dari sifat. Minang mengatakan Allah nggak punya sifat. Nah ini ya pembicaraan falsafi sebenarnya, filsafat yang ya filsafat itu muaranya adalah kebingungan, bahkan banyak yang muaranya ateis, ya. Wala tahrif, tanpa penyimpangan, wala tamsil, tanpa penyimpangan. Tahrif itu penyimpangan maknanya ini tapi jangan itu, ini aja, nggak boleh. Tamsil itu mencontohkan. Jadi contohnya begini, ya nggak bisa lah, kan jauh beda kita dengan Allah. Wa nafi ma nafahu min nafsi, juga menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya, seperti kedzaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Berarti kita juga menafikan kedzaliman dari Allah. Wa nafahu anhu rasuluhu, atau dinafikan oleh rasulnya. Ya, banyak ya, contohnya Rasulullah mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, rawahu Muslim. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah tidak melihat bentuk dan jasad kalian. Ini berarti penafian dari Rasulullah SAW tentang Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga wajib kita terima. Dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah minan naqaisi wal uyub, dari kekurangan dan aib, tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli ma yunafi kamalahu, dan dari setiap apa yang menafikan kesempurnaannya. Nah, ini tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Jadi Allah punya nama-nama yang indah, asmaul husna, dan punya sifat-sifat al-ulya, sifatul ulya, yang tidak tersaingi oleh makhluk, ya. Keesaan Allah dengan nama dan sifat yang mulia, ya, dari seluruh makhluknya. Nah, ini tauhid apa? Asma wa sifat. Atsani, yang kedua, tauhid rububiyah. Disebut tauhid rububiyah. Ya, diistilahkan ya dengan tauhid rububiyah oleh sebagian ulama. Ya, walaupun sebagian ulama yang lain tidak memakai istilah ini, nggak masalah. Ya, karena ini cuma takrib lil faham, ya, mendekatkan pada pemahaman agar jadi mudah dipahami. Tauhid rububiyah bi an ya'taqidal abdu, yaitu seorang hamba berkeyakinan, beritikad annallaha, bahwasanya Allah huwar rabbul mutafarrid, dialah Rabb satu-satunya, bil khalqi, yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada. Menciptakan alam semesta ini tidak ada selain Allah, hanya Allah saja. War rizki, yang dia memberi rizki, ya. Ya, memang rizki kita lewat manusia, lewat ya, contohlah perdagangan dibeli oleh pembelinya, ya, konsumennya kerja sebagai apa? Petani dari mana datangnya panen tanaman dari mana? Dari hujan dari mana? Dari Allah. Ya, kalau di runtut, ya, maka hakikatnya yang memberi adalah siapa? Memberi rezeki adalah Allah. Ya. Karena darinya berasalnya rezeki itu, ya. Wa tadbir, dan Allah satu-satunya yang mengatur kehidupan kita. Yang sakit sembuh, menjadi kaya, menjadi miskin, menjadi mulia, menjadi hina, ya, yang atur itu semua Allah.
Ya, makanya kalau orang mengalami kegagalan berarti dia diberi pelajaran oleh Allah tentang adanya Allah, dan Allah memiliki kemauan yang kadang tidak sama dengan kemauan dia, dan yang harus disadari bahwa Allah pasti menghendaki kebaikan bagi hambanya, ya. Itu pengaturan Allah. Alladzi rabba jami'al khalqi, di mana Allah mengatur seluruh makhluk bin ni'ami, yang merawat, mengatur, memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Wa rabba khawasa khalqihi, dan merawat, memelihara makhluk-makhluk yang khusus. Wa humul anbiya wa atba'uhum, itu para nabi dan pengikutnya. Bil aqaidi shahihah, mereka dipelihara dengan akidah yang benar, ya, tidak tercemari akidahnya dengan kebatilan. Wal akhlaqil jamilah, mereka dipelihara oleh Allah untuk bisa terus berakhlak yang bagus, yang mulia. Wal ulum an-nafi'ah, untuk bisa terus mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wal amal as-salihah, bisa beramal soleh sepanjang hidupnya. Wa hadhihi tarbiyah nafi'ah lil qulub, inilah tarbiyah khosoh ini. Jadi tarbiyah ada dua, tarbiyah amah dan tarbiyah khosoh. Tarbiyah amah tadi Allah memelihara seluruh alam semesta. Kalau tarbiyah khosoh ini Allah memelihara orang-orang khusus dari hambanya yang dia cintai, yang mereka dijaga, dipelihara, dan seterusnya. Inilah tarbiyah nafi'ah lil qulub, yang memberi manfaat pada hati, wal arwah, dan jiwa kita. Al musmirah li sa'adatid darain, yang akan membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Sejak di dunia sudah bahagia orang bertakwa itu, ya. Makanya siapa yang mengatakan amal soleh manusia itu dibalas hanya setelah hari kiamat, itu salah. Kenapa salah? Karena menggambarkan Allah itu zalim. Kenapa zalim? Karena membayar dengan tunda, sementara kita melaksanakannya kontan. Kalau orang bekerja, ya, Rasulullah katakan utul ajira ajrahu qabla an yajifa irquhu, berilah bayaran kepada orang yang bekerja sebelum kering keringatnya. Nah, berarti dia kerjaan selesai langsung diberi bayaran. Nah, itu perintah Rasulullah. Nah, Rasulullah juga melarang lawannya, yaitu melarang orang menunda-nunda pembayaran. Matlul ghani dzulmun, menunda-nunda pembayaran dari orang yang kaya, yang mampu membayar, adalah kedzaliman. Dan Allah nggak mungkin berbuat zalim. Allah nggak mungkin padahal dia mampu membayar sekarang kemudian ditunda di hari kiamat. Tidak. Sekarang juga sudah diberi apa? Bayaran berupa apa? Kebahagiaan di hati orang beriman. Kemudian dikubur juga sudah dikasih balasan, yaitu nikmat kubur. Jadi ada nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat akhirat. Itu bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah diberi azab dunia di hatinya, tersiksa, panas, gelisah, penuh ketakutan, kecemasan karena hartanya haram, dan seterusnya. Azab dunia, azab kubur, dan azab akhirat. Ya. Ini tauhid rububiyah, ya. Kemudian yang ketiga tauhidul uluhiyah atau ilahiyah, wa yuqal tauhidul ibadah. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah dan disebut juga tauhidul ibadah. Wa huwal ilmu wal i'tiraf, yaitu pengetahuan dan pengakuan. Bi anallaha, bahasanya Allah itu dzul uluhiyah. Dia adalah zat yang memiliki ketuhanan, hak ketuhanan, wal ubudiyah, dan hak mendapatkan ibadah, ala khalqihi ajmain, atas makhluknya semuanya, wa ifraduhu wahdahu, dan mengesahkan Allah sendirian, bil ibadati kulliha, dengan ibadah seluruhnya. Jadi ibadah itu diberikan semuanya kepada Allah. Nggak boleh, kalau Allah sudah katakan sujud untuk Allah, nggak boleh sujud untuk makhluk. Ruku untuk Allah, nggak boleh ruku untuk matahari misalkan, ya, nggak boleh. Wa ikhlasuddin lillahi wahdah, dan ikhlas dalam menjalankan agama ini
dari semua perintah dalam agama ini lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Ya. Wa hadzal akhir, dan yang terakhir ini yaitu tauhid uluhiyah ini yastalzimu al-qismainil awwalain wa yatadammanuhuma. Tauhid uluhiyah ini di dalamnya terkandung tauhid dua, yang pertama yaitu tauhid asma sifat dan tauhid rububiyah. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ini bukan pembagian terpisah, bukan ya. Dia ajza la tatajaza, dia bagian-bagian namun tidak terpisah-pisah ya. Li'anal uluhiyyata allati hiya sifatun ta'ummu awsafal kamali wa jami'a awsafi rububiyah wal azamah. Karena tauhid uluhiyah yang dia adalah sifat ya, dia tentunya mencakup sifat kesempurnaan dan seluruh sifat rububiyah dan kemuliaan keagungan Allah. Jadi kenapa kok orang mentauhidkan Allah dengan uluhiyah? Karena orang itu mengakui Allah yang Robnya, Allah yang punya nama dan sifat yang sempurna. Nah, ini kandungan tauhid uluhiyah terhadap tauhid asma sifat dan tauhid rububiyah. Fa'innahul ma'luh wal ma'bud, maka Allah adalah yang dituhankan, yang disembah. Lima lahu min awsafil azamah, karena Allah memiliki sifat-sifat keagungan wal jalal dan kemuliaan. Walima asdahu min ila khalqihi minal fawadil, dan karena apa yang Allah berikan kepada makhluknya dari keutamaan ya, wal afdal, dan hal-hal yang mengutamakan mereka dari makhluk yang lain ya, diutamakan manusia di atas hewan dan tumbuhan ya. Itu semua tentu berasal dari Allah, pemberian dari Allah. Wal fa tawahhuduhu ta'ala bi sifatil kamal wa tafarruduhu bi rububiyyah yalzamu minhu alla yastahiqal ibadata ahadun siwa. Maka saat Allah bertauhid, bersendiri di dalam sifat kesempurnaan dan bersendiri dengan rububiyah, penciptaan, pemeliharaan, pemberian rizki dan pengaturan, maka Allah sendirilah yang berhak diibadahi. Jadi tauhid rububiyah itu dari Allah kepada kita, itu Allah menciptakan, memelihara, memberi rizki. Kalau tauhid uluhiyah, kita kepada Allah, hanya kepada yang satu ya, kepada zat yang satu saja, yang paling tinggi ya. Wa maksudu da'wati rusul, dan maksud dari dakwah para rasul min awalihim ila akhirihim, dari awal mereka hingga akhir mereka adalah ad-da'wah ila hadza tauhid, berdakwah menuju tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah ya, agar manusia menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah ya, tauhid uluhiyah. Fa dzakara al-musannifu fi hadhihi tarjumah, maka penyusun menyebutkan di judul ini minan nusus, dari dalil-dalil Quran dan hadis, maya dulu yang menunjukkan ala Allah, bahasanya Allah itu khalaqal khalqa li ibadatihi, menciptakan makhluk ini dengan maksud agar makhluk beribadah kepada Allah. Wal ikhlas lahu, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa anna dzalika haqquhul wajibul mafruḍu alaihim, dan bahasanya itu adalah hak yang menjadi kewajiban yang difardukan atas mereka untuk diberikan hanya kepada Allah. Wa jami'ul kutubi samawiyah, maka seluruh kitab-kitab yang datang dari langit, wa jami'ur rusul, dan semua rasul yang diutus oleh Allah, da'au ila hadza tauhid, mereka semua berdakwah menuju tauhid ini, wa nahau an diddihi, dan melarang dari yang lawannya, minasyirki wa tandid, dari kesyirikan dan pembuatan tandingan bagi Allah ya, tandid ya, tandingan ya. Wa khususan Muhammad SAW, dan khususnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, tentu beliau menyampaikan hal ini ya. Wa hadzal Qur'anul Karim, dan Quran yang mulia ini, fa innahu amara bihi wa faradahu ya. Al-Quran yang mulia yang ada di hadapan kita sekarang ini, dia memerintahkan tauhid, mewajibkan tauhid, wa qarrarahu wa a'dhama takrir, dan menetapkan tauhid dengan seagung-agung penetapan, wa bayyanahu a'dhama bayan, menjelaskan tauhid dengan seagung-agung penjelasan ya, penjelasan yang paling dahsyat adalah ada di Quran,
wa akhbara annahu la najata wala falaha wala sa'ada illa bihadza tauhid. Yang Al-Quran itu menjelaskan tidak mungkin orang bisa selamat, tidak mungkin bisa bahagia, tidak mungkin bisa mendapatkan kemenangan kecuali dengan tauhid ini. Wa anna jami'al adillah al-aqliyah wan naqliyah wal ufuqiyah wan nafsiyah adillatun wa barahinu ala hadzal amr bihadza tauhid wa wujubihi. Dan bahasanya seluruh dalil akliyah, dalil akal ataupun dalil nakal, penukilan dari Quran dan hadis, ya, dalil ufukiyah yang terbentang di ufuk, wa nafsiyah yang ada dalam diri manusia sendiri, semuanya menunjukkan dan semuanya adalah argumentasi perintah bertauhid uluhiyah dan kewajiban bertauhid uluhiyah. Fa tauhidu huwa haqqullah al-wajib 'alal 'abid, maka tauhid adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh semua hamba dari manusia dan jin. Wa huwa a'dhamu awamiriddin, dan dia perintah agama yang paling besar, yaitu rukun Islam yang pertama syahadat, itu tauhid yang paling besar. Wa aslul usul, pokok yang paling pokok, ya, kulliha, dari semua pokok. Wa asasul amal, dan dia adalah asas atau dasar, pondasi seluruh amalan dibangun di atasnya. Kalau tidak ada pondasi ini, ya, amalan akan ambruk, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya, ini muqaddimah dari kitab tauhid, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini pembahasan pertama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari video ini, ya, dan menjadi sebab kita dijaga oleh Allah di atas hidayah Islam dan istiqomah di atas amal sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.